kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada ibadah pagi ini yang diberi tema Bersahabat dengan Allah, yang akan dilayankan oleh Pendeta Iwan Triwahyudi. Persembahan pujian, paduan suara Maranatha dan Mazmur, pengiring pujian, Chamber Galilea Orkestra, operator LCD Saudara Wilson. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Lomba cerita Alkitab atau storytelling dengan tema Yusuf akan diadakan pada hari Minggu 24 Juli 2016. Diperuntukkan bagi anak kelas 3 sampai dengan kelas 6. Syarat dan ketentuan pendaftaran dapat dilihat pada sisipan warta jemaat hari ini. Demikianlah warta lisan. Umat diundang untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Hai Kristen Nyanyilah. Setianya kekal selama-lamanya. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Salam bagimu, salam bagimu. Salam
Saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 9 dan 11 menghantar kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami mengaku ya Tuhan, walaupun di dalam pujian kami mengatakan bahwa Kau tetap Tuhanku Yesus dan Kau adalah sahabat kami. Namun di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang beriman, seringkali kami tidak menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan sahabat, karena kami lebih memilih apa kata hati kami yang cenderung berdosa, dan bahkan kami diliputi dengan kekhawatiran, diliputi dengan kecemasan dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan di balik semua itu, pada akhirnya kami pun tidak memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sering melakukan perbuatan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, maupun tingkah laku kami, yang mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati sesama kami, khususnya orang-orang yang paling dekat dengan kami di tengah keluarga dan pekerjaan kami. Maka ya Tuhan, ketika Engkau melihat siapakah keadaan kami di hadapan-Mu, maka tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan. Inilah kami dengan segala kesalahan, dengan segala dosa dan pelanggaran yang sering kali kami lakukan. Pada saat ini kami datang dengan pengakuan yang sungguh, dengan penyesalan yang sungguh, bahwa kami membutuhkan pemulihan dari-Mu, membutuhkan pengampunan dan anugerah dari-Mu. Oleh sebab itu kami datang di dalam segenap kerendahan hati kami. Inilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami datang berdoa dan berseru dalam nama Kristus, penebus kami. Amin.
Ajar kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, sikap dan perbuatan kami persembahkan kepadamu, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu yang murni, curahkanlah atas kami. Tinggallah Engkau senantiasa dalam hati kami. Terpujilah Allah, karena Dia sudah mengampuni umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas. Injil Yohanes 15 ayat 15 sampai dengan 16 berkata, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu.
Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam anugerah kebaikan dan kemurahan-Mu, kami senantiasa disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Ketika di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan pun hendak menyatakan kehendak-Nya buat kami semua, agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan terlebih kami menjadi sahabat-sahabat Engkau di dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan yang tidak selalu mudah untuk kami atasi. Biarlah dengan firman-Mu yang senantiasa menuntun dan menguatkan kami pun dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kami, dan melaluinya kami dimampukan pula untuk mengerti dan untuk menjalani firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memunahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka.
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaannya pagi ini? Baik semua? Enggak pada mudik? Ya, kalau dulu Lancar Jaya itu nama PT, ya. PT Lancar Jaya. Kalau sekarang lalu lintas juga Lancar Jaya. Ya. Yang menumpuk adalah kemacetan di luar kota, karena orang-orang Jakarta banyak yang mudik. Dan kita pada hari ini dan hari-hari ke depan minimal seminggu bisa menikmati udara Jakarta yang bersih. Saudara-saudara, tema kita bersahabat dengan Allah. Dan kalau kita berbicara tentang sahabat, ada sebuah ayat yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apa yang dimaksud dengan menaruh kasih? Menaruh kasih berarti mengasihi. Apa yang dimaksud dengan setiap waktu? Setiap waktu berarti dalam segala keadaan. Saudara-saudara, kasih itu seringkali transaksional. Saya mau mengasihi kamu, saya mau peduli kamu, kalau kamu juga mengasihi dan peduli sama aku. Kalau kamu cuek, ngapain aku repot-repot peduli sama kamu? Kalau kamu sayang, aku juga sayang. Tapi kalau kamu tidak menunjukkan rasa sayang, ngapain aku repot-repot menyayangi kamu? Saudara-saudara, kasih yang seperti itu dipengaruhi oleh keadaan, conditionally. Tapi kasih yang sesungguhnya dari seorang sahabat itu adalah unconditional, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan untung ataupun malang, dalam keadaan senang ataupun susah, seorang sahabat selalu menaruh kasih setiap waktu dan setiap keadaan. Bahkan saudara-saudara, melampaui dari seorang sahabat adalah ia menjadi saudara dalam kesukaran. Orang bilang saudara itu asal katanya satu darah. Mengapa saudara dan saya sekarang disebut sebagai saudara di dalam Kristus? Karena kita satu darah dalam Kristus. Darah Kristus yang tercurah untuk kita, di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang sama, yang duduk di tempat ini sebagai orang-orang yang menerima anugerah yang sama, yaitu pengampunan dosa dari Kristus melalui darahnya yang dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudara-saudara, seorang sahabat yang menaruh kasih setiap saat atau setiap waktu, selalu menunjukkan cinta kasih itu, saudara. Ada satu contoh misalnya, orang itu mau dekat sama kita, mau bersahabat dengan kita dan berteman dengan kita. Kalau kita dalam keadaan jaya, kalau kita dalam keadaan oke, saudara, banyak orang yang mau mendekat, banyak orang yang mau berteman dengan kita. Seperti ada gula, ada semut. Tanpa diminta, mereka pun akan memperhatikan kita sedemikian rupa. Tetapi saat kita bangkrut, saat kita hidup susah, saat kita terkena perkara hukum, saat kita mengalami kesusahan, maka semua orang yang dulu dekat, yang dulu akrab, tiba-tiba menjauh dan tidak mau mengenal kita lagi. Apalagi saudara, kalau kita ini terkena kasus hukum, gak mau, takut ke bawah-bawah, ada risiko, maka semuanya menghilang. Tetapi saudara-saudara, seorang sahabat tetap mau menjadi saudara, walau kita dalam keadaan seperti itu,
dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan perkara hukum, seorang sahabat tetap mendukung dan menghibur kita. Seorang sahabat yang menaruh kasih adalah seorang sahabat yang mengasihi dan tetap menjadi saudara bagi kita. Lalu apa rahasianya, saudara-saudara? Apa rahasianya? Sehingga ada sebuah kekuatan yang dahsyat bahwa seorang sahabat itu kasihnya melampaui daripada teman pada umumnya. Saudara-saudara, di dalam kasih yang benar, di dalam mencintai yang benar, di dalam mencintai yang sejati dan kasih yang sejati, maka saudara-saudara, di dalamnya 3 unsur yang tidak boleh lepas. Kalau saya mengatakan saya mengasihimu, saya mencintaimu, maka di balik perkataan saya mengasihi dan mencintaimu, ada passion, ada intimacy, ada komitmen. Kalau orang mengatakan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, tapi enggak ada passion, enggak ada intimacy, dan enggak ada komitmen, itu bukan cinta dan bukan kasih. Seorang sahabat memiliki keinginan yang kuat, memiliki keintiman dan kedekatan, dan memiliki komitmen terhadap orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini, bersahabat dengan Allah. Mengajak saudara dan saya belajar dari Nuh yang hidupnya bersahabat dengan Allah. Saudara-saudara, Nuh yang pada zaman permulaan perjanjian lama disuruh oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera yang besar, untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya dan segala jenis binatang dari ancaman air bah yang akan Tuhan turunkan, karena manusia pada zaman itu sudah begitu rusak dan mereka sudah hidup dengan penuh kekerasan. Dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan dengan sangat jelas, saudara-saudara, bahwa Nuh adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela di antara orang yang sezamannya yang sudah rusak secara moral. Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah berarti dia mau bersahabat dengan Allah. Dan tentu saudara-saudara, kalau mau bersahabat dengan Allah, Nuh pun mengasihi Allah. Ada pepatah mengatakan begini, orang yang mengasihi pasti melayani orang yang dikasihinya. Tapi orang yang melayani belum tentu mengasihi orang yang dilayaninya. Kalau saudara pergi ke restoran dilayani dengan baik, dengan ramah. Kalau pergi ke bank dilayani dengan baik, pintu dibukakan, semua diservis dengan baik. Apakah mereka mengasihi kita? Enggak. Itu karena semata-mata perkara bisnis. Orang yang melayani belum tentu mengasihi kita. Tetapi orang yang mengasihi pasti melayani orang yang dikasihinya. Kalau Nuh mengasihi Allah, maka dia pun mau menyenangkan hati Allah dan mau mengasihi Allah. Kalau saudara-saudara mengaku bahwa saudara dan saya mengasihi Allah, maka di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya menunjukkan bagaimana panggilan saya di dalam melayani Tuhan. Bukan hanya mau dilayani, tapi kita juga mau melayani. Itulah kasih. Di dalam kasihnya saudara-saudara Nuh kepada Allah, tentu dia punya passion dalam pengertian dia rindu kepada Tuhan. Rindu untuk menemukan hadirat Tuhan. Dan tentu juga saudara-saudara, ia pun mengalami intimacy, yaitu hidup intim dengan Tuhan. Lalu saudara, ia pun memiliki komitmen kepada Tuhan dengan hidup mau melakukan yang Tuhan mau. Saudara-saudara, di dalam pernikahan, komitmen itu adalah semen untuk pernikahan itu tetap utuh. Bangunan gereja ini lebih dari 1 lantai,
Ada beberapa bangunan di sekitar kita terdiri dari beberapa lantai. Mengapa mereka begitu kokoh berdiri dan tidak roboh? Karena batu bata yang ditumpuk itu disambungkan dengan semen. Dan semen itu adalah, komitmen itu adalah semen, saudara-saudara. Di dalam kita mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan, bagaimana kita tetap kuat, tetap kokoh, enggak roboh iman kita. Tergantung apakah komitmen itu, apakah semen itu tetap ada dalam relasi kita dengan Tuhan. Komitmen mau mengatakan, aku tetap ada di sana dalam keadaan apapun. Bukankah itu juga saudara yang selalu diucapkan di dalam hidup pernikahan? Aku mengasihimu. Baik dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Itu kan belum terjadi, orang baru ngomong di pernikahan kan di dalam pemberkatan nikah. Tapi ketika kita mengatakan itu adalah sebuah komitmen yang mengikat bahwa kalaupun itu terjadi, kekurangan itu, ya kita tetap sayang sama kamu. Bukan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Saudara-saudara, komitmen yang dimiliki oleh Nuh pada waktu itu adalah begitu kuat. Di mana dia mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Tuhan memerintahkan membuat bahtera walau nggak ada hujan. Barangkali saudara, orang-orang pada zaman itu kan sudah rusak. Mungkin juga Nuh sudah berkhotbah dan sudah mengingatkan dia panggilannya sebagai seorang nabi. Tetapi orang-orang itu juga tetap mengeraskan hati. Barangkali mereka mengejek Nuh, apakah kamu nggak salah? Orang nggak ada hujan kok kamu bikin bahtera. Pada waktu itu juga mungkin Nuh akan diolok-olok, akan dianggap melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi saudara-saudara, Nuh taat dan Nuh patuh kepada apa yang Tuhan mau. Di dalam ayat 12 dikatakan demikian. Allah. Ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh melakukan itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersahabat dengan Allah di dalamnya adalah ada sebuah keadaan ketika kita bergaul dengan Allah. Maka bergaul dengan Allah, saudara-saudara, sekali lagi menyatakan suatu intimacy, suatu keintiman, suatu kedekatan, suatu hubungan yang personal dengan Allah. Dan Nuh mengalaminya itu secara nyata, secara real. Bukan apa kata orang, tetapi dia memang menjalani hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah berarti berjalan bersama dengan Allah. Orang yang berjalan dengan Allah, hidupnya selaras, seturut dengan kehendak Allah, sehati dengan kehendak Allah, dan menaklukkan kehendak diri sendiri kepada kehendak Allah. Bergaul dengan Allah berarti pula mempersembahkan seluruh hidup kita, mendedikasikan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kasih Allah kepada kita melebihi segalanya. Allah memanggil saudara dan saya untuk menyelamatkan dan memulihkan kita. Ketika kita merespon panggilan Allah dan kita mau hidup bergaul dengan Allah, yang berarti mau bersahabat dengan Allah, mau menjadi sahabat Allah, saudara-saudara, maka bagi yang dekat dan bergaul dengan Allah akan mengalami kepenuhan hidup. Saudara-saudara, seringkali yang nggak tahu, saudara pernah nggak bergumul? Saya ini percaya Tuhan. Saya tahu Tuhan itu berkuasa atas hidup saya. Tapi mengapa saya seringkali mengalami banyak hal dalam pergumulan? Seringkali hidup ini terasa berat. Saudara-saudara, jangan-jangan itu adalah sebuah tanda bahwa kita tidak mengalami kepenuhan hidup. Barangkali kita juga dalam keintimannya dengan Allah, dalam bergaul dengan Allah, itu begitu kurang.
sehingga kita tidak mampu untuk menopang setiap pergumulan-pergumulan kita. Karena saudara, orang yang dekat dan bergaul dengan Allah akan mengalami kepenuhan hidup, sebab dialah hidup itu sendiri. Sebagai orang beriman, kita seringkali merasa kosong dan merasa bahwa Tuhan tidak berkuasa dalam hidup kita. Karena kita seringkali tidak menyandarkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Pada zaman Nuh, saudara-saudara, banyak orang yang menolak Allah dan hidupnya jauh dari Allah, menolak kebenaran Allah, dan pada akhirnya yang dialami oleh mereka adalah kebinasaan. Ketika mereka menjauh dari Allah dan menolak kebenaran Allah itu sendiri. Berbeda dengan Nuh dan keluarganya, dengan anak menantu yang ada dalam bahtera itu, mereka diselamatkan karena mereka adalah sahabat-sahabat Allah. Bersahabat dengan Allah adalah sebuah respon kita terhadap kasih besar yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam Kristus. Saudara-saudara, ada ayat yang sangat terkenal dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada saat ini saudara, kita bersama menghadiri undangan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Bukankah perjamuan kudus ini adalah sebuah peristiwa yang mengingatkan kepada kita bahwa kasih Kristus yang begitu besar, yang adalah penebus dosa kita, mau memberikan nyawanya dan hidupnya bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang dikasihi dan dicintainya. Perjamuan kudus adalah sebuah tanda pengorbanan dan kasih Allah yang besar di dalam Kristus kepada saudara-saudara dan saya. Dan melalui peristiwa ini Tuhan mau mengatakan, aku mau menyatu denganmu dan aku mau bersahabat denganmu. Oleh sebab itu saudara, di tengah pergumulan dunia yang makin kesini makin gak mudah. Makin kesini tuh makin gak mudah loh saudara. Saudara punya anak, sekolah di mana misalnya? Mau sekolah yang bagus, sekolah Kristen misalnya. Sekarang SMA atau SMP atau SD sudah berapa? Berapa tahun ke depan sudah naik lagi. Biaya makin besar. Sementara belum tentu gaji juga terus naik. Di tengah ancaman teror di seluruh belahan dunia yang sampai hari ini terus terjadi. Di tengah pergumulan bisnis dan niaga yang barangkali sekarang ini lagi lesu. Di tengah pergumulan hidup dan pekerjaan yang berat karena target yang begitu membebani. Maka hanya dua kemungkinan saudara-saudara di dalam hidup kita. Kita kalah atau kita menang. Kita kalah atau kita menang atas segala pergumulan dunia ini yang makin kesini, sekali lagi saya katakan, makin tidak mudah. Namun saudara-saudara, kita akan mengalami kemenangan ketika kita bergaul dan bersahabat dengan Allah. Ketika persahabatan dengan Allah sebagai gaya hidup dari kehidupan kita. Amin.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Tuhan Gembala kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk sapaan Tuhan yang kembali mengingatkan kami sebagai orang-orang beriman untuk senantiasa belajar dari Nuh yang hidupnya bergaul dengan Engkau di dalam sebuah persahabatan yang dekat. Dan Engkau yang selalu memanggil kami, dan Engkau mau menjadi sahabat bagi kami. Maka tolonglah kami juga dapat merespon sehingga hidup kami senantiasa mau dekat dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, di tengah berbagai pergumulan yang berat, seringkali kami memilih jalan sendiri dan jalan pintas yang cenderung berdosa dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun biarlah kami terus belajar dari firman-Mu, sehingga di dalam kami mengasihi-Mu. Kami pun tetap memiliki komitmen yang kuat, keintiman yang kuat, dan juga kerinduan untuk selalu mau bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah mau beserta dengan kami. Tolong kami untuk kami tidak memilih jalan kami sendiri, melainkan selalu ada di jalan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, baik pergumulan dalam pekerjaan maupun dalam keluarga, pergumulan dalam bisnis, dalam usaha, dalam niaga. Biarlah kiranya Tuhan juga terus meneguhkan dan menopang, menguatkan setiap mereka, sehingga mereka tidak kehilangan arah, namun mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena mereka tidak jalan sendiri, karena Tuhan selalu beserta. Bagi mereka yang sakit, Tuhan juga yang menolong, menyembuhkan, memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan melalui dokter maupun melalui obat-obatan dan perawatan. Biarlah saudara kami juga dihiburkan dan dikuatkan dalam keadaan sakit. Bagi keluarga yang mendampingi, berikan juga cinta kasih yang dari surga, sehingga mereka dapat mengasihi, peduli, dan merawat dengan tulus. Kami pun berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, khususnya bagi bulan musik yang berlangsung di bulan Juli ini. Biarlah melalui bulan musik kami diingatkan bahwa musik adalah sarana untuk kami dapat bersahabat baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama saudara seiman. Musik dan di dalamnya juga paduan suara dan unsur-unsur yang terkait. Sarana yang Tuhan pakai untuk kami berjumpa dengan Engkau, untuk kami dikuatkan dan dihibur melalui setiap syair, melalui setiap alunan nada, sehingga melaluinya kami pun dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap komisi yang ada di tempat ini. Berkati mereka dalam kerjasama dengan majelis jemaat. Biarlah majelis jemaat juga diberikan kesehatian, hikmat yang daripadamu dalam mengelola dan mengembangkan gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga gereja ini terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kami pun ingin menyambut perjamuan kudus-Mu. Biarlah Tuhan juga melayakan kami, sehingga melaluinya kami mendapatkan sukacita pada saat ini dan saat-saat ke depan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Sebagaimana saat-saat berat sudah dilampaui negeri ini, dan Tuhan selalu menopang dan menguatkan sampai hari ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga dan para korban terorisme di Turki dan di berbagai belahan dunia yang lain. Kiranya Tuhan juga menolong dan menguatkan mereka yang kehilangan anggota keluarga, orang-orang yang terkasih, orang-orang yang mengasihi dan dikasihi, dan juga kehilangan harta benda. Tolong mereka dan hiburkanlah mereka semua ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mudik, pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk bertemu dengan keluarga. Baik yang merayakan lebaran maupun yang tidak. Biarlah Tuhan juga sertai mereka dalam perjalanan, sehingga mereka boleh selamat tiba di tempat tujuan dan kembali ke Jakarta juga dalam selamat dan sejahtera-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan memohonkan syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Persilakan berdiri. Memanggilku sahabat.
Bapa Sorgawi, Engkau telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu di dalam limpah untuk boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami mempersembahkan apa yang sebenarnya adalah menjadi milik-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan yang kami serahkan ini bagi pekerjaan kerajaan gereja-Mu ya Tuhan, dan perluasan daripada kerajaan-Mu di muka bumi ini. Serta terimalah juga persembahan hati dan hidup kami. Tolong ya Bapa, agar kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan-Mu dan bagi sesama kami. Dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Bagi anak-anak kecil atau bayi, walaupun sudah dibaptiskan tapi belum mengaku percaya, belum diperkenankan. Juga perjamuan kudus ini berlaku bagi orang yang tidak berada dalam penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan kami di sini dan pada saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua, mertua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu kembali kami dapat merayakan perjamuan kudus. Kami dapat hadir, memenuhi undangan Tuhan, hadir di meja perjamuan kudus ini. Dan melaluinya kami diingatkan akan kasih dan pengorbanan Kristus yang begitu besar, dan Kristus yang sudah menjadikan kami sebagai seorang sahabat. Dan biarlah kiranya melalui perjamuan kudus ini, kami pun terus diteguhkan dan hidup dalam kekuatan dan pengharapan yang baru, sehingga melaluinya kami pun merasakan penyertaan Tuhan. Allah beserta dengan kami di dalam Kristus, sungguh-sungguh kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya
Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berada, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Kuduskanlah
Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Salam damai. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah.
seharusnya ikut perjamuan kudus belum mendapatkan roti. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Apakah di antara saudara-saudara yang seharusnya ikut perjamuan belum mendapatkan cawan minuman syukur? Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.